Dark Trigger bisa jadi secondary ultra untuk Trigger. Ya, Trigger episode terbaru sudah tayang ya, memasuki episode ke-16 dan melanjutkan yang sebelumnya, di mana Ignis telah resmi menjadi human host dari Dark Trigger dan tampaknya ia juga belum bisa mengendalikan dirinya sendiri saat menggunakan wujud dari Dark Trigger ini. Sementara itu salah satu Dark Giant yaitu Hydram pun mulai menunjukkan aksinya lagi, karena dari awal dia ini adalah Dark Giant paling berbahaya setelah Carmilla ya. Satu planet dibantai habis loh. Tinggal menunggu saja apakah nanti ia akan kalah di tangan Ignis alias Dark Trigger. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh. Episode kali ini dimulai dengan pertarungan Dark Trigger Ignis yang melawan Trigger Kengo dan akhirnya dimenangkan oleh Ignis. God Select sedang menyelidiki sebuah objek misterius yang muncul tiba-tiba, sedangkan Ignis mendatangi Hydram untuk mengalahkannya dan terjadilah fight Dark Trigger melawan Hydram yang sayangnya Hydram lebih unggul dan membangkitkan seekor Uchu Kaiju bernama Metsu Orga. Meskipun sempat kesulitan, Kengo yang menggunakan From Glitter Trigger dibantu Nurse Daisy, Metsu Orga pun dapat dikalahkan, namun muncul musuh lain bernama Metsu Orochi yang menyiapkan Trigger dan Dark Trigger, sehingga Kapten Seiya memerintahkan mereka menggunakan Hyper Ki dari Gargorgon. Sekarang kita bahas beberapa hal menarik di episode kali ini. Pada visual opening kali ini ada penambahan scene ya. Ada yang diganti sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, seperti scene Ignis dan Dark Trigger di belakangnya yang kali ini sudah lebih jelas mengikuti jalan ceritanya, yang memang sekarang Ignis sudah menjadi pengguna dari Dark Trigger yang sebelumnya tidak memiliki human host. Ada juga scene semacam pengenalan untuk Dark Trigger ya, hampir sama seperti Trigger yang mengenalkan semua formnya, termasuk Glitter Trigger Eternity. Dan yang menariknya adalah urutan Trigger dan Dark Trigger ini dipisah dengan menempatkan pengenalan dari ketiga Dark Giant. Mungkin ini mengartikan kalau Dark Trigger ini tidak termasuk dalam salah satu form yang dimiliki Trigger ya. Mereka ini benar-benar sudah dua entitas yang berbeda dan juga tidak termasuk dalam ketiga Dark Giant, yang mana mereka punya tujuannya masing-masing. Selain itu ada scene untuk battle mode-nya Nurse Daisy juga yang digunakan lagi di episode kali ini. Dan terakhir di penutupnya yang ini agak menarik ya, di mana Dark Trigger ditempatkan bersama Trigger yang lainnya termasuk Glitter Trigger Eternity. Ini bisa saja mengartikan kalau Dark Trigger adalah secondary ultra dari Trigger itu sendiri alias Kengo. Walaupun mereka ini sama-sama Trigger ya, cuman karena Trigger dan Dark Trigger yang sudah menjadi dua entitas berbeda, rasanya cocok-cocok aja kalau Dark Trigger Ignis dikatakan sebagai secondary ultra di series ini. Berhubung Ignis memang tidak punya niat buruk sama sekali pada God Select dan Bumi, bahkan dia juga sering ngebantu mereka dengan informasi yang ia miliki. Udah sangat layak malahan kalau dia yang jadi secondary ultra untuk membantu Trigger menghadapi para Dark Giant. Di pertarungannya melawan Kengo, Ignis yang masih dalam wujud Dark Trigger menggunakan Hyper Ki dari Ouroboros yang ternyata berfungsi untuk memberikan power up untuk Dark Trigger sesuai dengan ability yang dimiliki oleh Kaiju yang bersangkutan. Dan kalau sesuai dengan informasi yang sebelumnya, nama untuk kedua jenis power up untuk Dark Trigger ini Vortex dan Crash ya, menggunakan Hyper Ki dari Zygarde dan Ouroboros. Untuk Ouroboros sendiri disebut dengan Lightning atau petir sesuai dengan ability-nya yang memberikan kecepatan gerak pada Dark Trigger, dan ini benar-benar sangat cepat ya. Lebih cepat lagi dari form Sky-Type milik Kengo yang menggunakan Hyper Ki Trigger Sky-Type. Sedangkan untuk power up yang kedua menggunakan Hyper Ki dari Zygarde, istilah yang digunakan adalah Impact. Dan ability-nya adalah Dark Trigger mengeluarkan sejenis duri-duri dari dalam tubuhnya yang hampir mirip dengan kemampuan dari Zygarde itu sendiri. Artinya Dark Trigger akan jauh lebih OP lagi ya, kalau saja Ignis menggunakan lebih banyak jenis Hyper Ki Kaiju lagi. Selain power up, ada juga perubahan pada visi Dark Trigger ya, walaupun sangat sedikit, yaitu pada mulutnya. Kalau dilihat sekilas ini kayak Dark Trigger ngebuka mulutnya ya, tapi lebih tepatnya mungkin ini semacam armor gitu, mirip-mirip dengan karakter Sub-Zero dari game Mortal Kombat. Saat meladani Ignis yang ingin menyerangnya, Hydram sempat mendeskripsikan seperti apa orang-orang atau ras dari Lisuria dengan mengatakan kalau mereka ini sebenarnya adalah makhluk yang baik karena pantang menyerah dan selalu menolong sesamanya. Namun pada akhirnya dibantai semua oleh Hydram yang terus saja membuat Ignis marah besar ya. Sangat layak memang kalau Hydram ini dikalahkan Ignis nantinya, karena ya Dark Giant yang satu ini emang jahat sih. Dan ini juga bisa menjadi alasan bagi Ignis untuk melindungi bumi kalau saja nantinya ia akan berpihak 100% pada God Select dan TPO, karena manusia di bumi juga memiliki sifat yang hampir sama dengan bangsanya sendiri yaitu Lisuria.
sehingga ia tidak ingin manusia dari bumi ini bernasib sama seperti para Lushiria yang dibantai oleh Hyundam. Saat menghadapi Metsu Orga dan Dark Trigger, Nurse DC pun ikut membantu dengan mengakses Battle Mode yang awalnya dikira gak akan digunakan dalam waktu dekat, dan ternyata digunakan lagi juga. Walaupun kelas ini adalah scene yang sama dengan episode sebelumnya, karena ya CGI juga ya kan. Akan lebih sulit jika mereka harus terus-terusan membuat scene CGI dari Battle Mode God Select. Untuk musuh yang dihadapi Trigger di episode ini agak banyak ya, bisa dibilang. Ada Dark Trigger, Metsu Orga, dan Metsu Orochi. Yang pastinya kita sudah tahu kalau mereka berdua ini adalah repaint dari Maga Orochi dan Ula. Tapi tetap bagus ya, terutama untuk Metsu Orochi yang masih sangar walaupun warnanya yang jadi biru. Cuma yang masih dipertanyakan adalah maksud kata Metsunya. Soalnya mereka berdua sama-sama disebut sebagai Metsu, seperti Metsu Orochi dan Metsu Orga. Jadi seperti ada keterkaitan. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe. Bila ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future,